Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 5 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Seorang pria diduga preman asal desa Cilegon, Ranca Ekek ditangkap Polsek Jatinangor atas kasus penganiayaan yang terjadi di depan PT KHTEX di Desa Cinta Mulia, Kecamatan Jatinangor. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau bersama Bea Cukai Batam berhasil mengungkap 24 kasus tindak pidana narkotika. Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan personil menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, Polda Banten menggelar pelatihan patroli maung presisi. Di informasi pertama pemirsa, seorang pria diduga preman berinisial SK alias Abed asal desa Cilegon, Ranca Ekek ditangkap Polsek Jatinangor atas kasus penganiayaan yang terjadi di depan PT KHTEX di Desa Cinta Mulia, Kecamatan Jatinangor. SK menyerang Nana Suryana yang tengah berjualan di lokasi tersebut setelah korban menolak permintaan uang. Perkelahian sempat terjadi dan dilerai warga. Namun, SK kembali dengan sebilah golok dan melukai jari tengah dan manis tengah kanan NS saat korban berupaya merebut senjata tajam tersebut. Insiden berdarah ini bermula dari upaya pemalakan SK terhadap korban Nana Suryana yang menolak permintaan uang. Pelaku kemudian menjadi sasaran amukan SK. Dalam upaya mempertahankan diri, korban melawan menggunakan besi dan terjadi perebutan golok yang mengakibatkan luka pada tangan korban. Polisi dari Polsek Jatinangor yang menerima laporan adanya penganiayaan langsung melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan pelaku di kontrakannya. Di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya. Kapolres Sumedang AKBP Sanitio Mahardika mengapresiasi kinerja Polsek Jatinangor dan mengungkap kasus ini. Kapolres menegaskan komitmennya Polres Sumedang dalam menindak tegas pelaku tindak kekerasan dan menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian serupa. SK dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini SK ditahan di rutan Polsek Jatinangor untuk proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan keamanan di lingkungan sekitar. Polisi menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan setiap tindakan kriminal yang terjadi. Dari Humas Polres Sumedang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya pemirsa, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Poso kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Poso Pesisir. 2 pria ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan pada Jumat 1 Agustus 2025 dini hari sekitar pukul 00.26 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Poso Ibtu Herfian SHMH didampingi KBO Narkoba Ibda Risman AM. Bersama anggotanya, kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MR usia 23 tahun dan MRK usia 17 tahun. Salah satu dari mereka yakni MR diketahui merupakan residivis kasus narkoba yang baru saja selesai menjalani hukuman di rutan kelas 2 Poso. Kapolres Poso melalui Kasat Narkoba Ibtu Herfian menyampaikan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran sabu yang akan dilakukan di kawasan Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Kota. Tim kemudian melakukan penyelidikan dan membekuk kedua pelaku saat berada di lokasi. Pada saat
kami melakukan penggeledahan, salah satu terduga pelaku yakni MRS sempat membuang paket tidak jauh dari posisi dia berdiri, dan paket yang kedua kami temukan di batok speedometer sepeda motor milik kedua terduga pelaku. Dan menurut keterangan dari kedua terduga pelaku bahwa sabu yang mereka miliki itu diperoleh atau diambil dari seseorang yang tidak diketahui berada di wilayah Kota Palu, dan kami akan menindaklanjuti informasi tersebut, dan kami berkomitmen untuk membongkar atau mengungkap jaringan lain yang ada di kasus ini. Kemudian selanjutnya dalam kesempatan ini juga kami mau menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Poso yang sudah mensupport kami, mendukung kami dengan memberikan informasi, menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Poso. Dan kami juga menghimbau agar warga masyarakat tidak ikut serta atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Poso ini. Selanjutnya dalam berbagai kesempatan juga Bapak Kapolres Poso AKBP Aloysius Londar SIK menyampaikan bahwa pesan dari beliau bahwa tidak ada tempat bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Bumi Sintu Maroso ini. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi berhasil menemukan 2 paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat total 101,36 gram bruto. Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita 2 unit handphone, 2 buah lem warna hitam, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio 3 yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Perlu diketahui, pengungkapan ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2025 sejak Ibtu Herfian menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Poso dan Ibda Risman AM sebagai KBO Narkoba. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen jajaran Satres Narkoba Polres Poso dalam menekan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Poso untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga tengah menelusuri jaringan di atas pelaku yang diduga berasal dari Kota Palu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Humas Polres Poso melaporkan untuk Polri TV. Aksi sigap personil Direktorat Polairut Polda Maluku Utara menyelamatkan nyawa seorang warga yang nyaris tenggelam di pantai Fala Jawa. Kejadian tersebut bermula ketika korban mengalami kram kaki saat berenang, menyebabkan kepanikan dan kelelahan yang membahayakan jiwanya. Aksi sigap personil Polairut Polda Maluku Utara dalam membantu masyarakat yang nyaris tenggelam akibat mengalami kram kaki saat berenang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Boleh, Pak. Dengan peralatan penyelamatan yang memadai, personel Polri berhasil mendekati korban dan membawanya ke tepi pantai dengan selamat. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu spontan memberikan bantuan dan memuji kinerja petugas. Kapolda Maluku Utara melalui Direktur Polairut mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Korban yang berhasil diselamatkan kemudian mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis dan dinyatakan dalam kondisi stabil. Keluarganya pun menyampaikan rasa terima kasih kepada petugas yang telah membantu. Aksi heroik ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjalankan tugas melindungi masyarakat. Bahkan dalam situasi darurat sekalipun, masyarakat diharapkan tetap waspada dan mematuhi imbauan keselamatan dari pihak berwenang.
Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.